Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Nah, hari ini gue akan jelasin tentang yang namanya analisa, teman-teman ya. Setelah kemarin gue sudah jelasin di episode-episode kemarin tentang cara mulainya bagaimana, terus platformnya apa. Nah, sekarang gue mau jelasin ke kalian tentang yang namanya analisanya ya. Di minggu kemarin gue udah bahas tentang chartnya itu apa sih gitu ya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu kalian analisanya gimana sih sebenarnya setelah kita tahu chart itu gimana dan ada apa aja gitu analisanya. Nah, gue mau jelasin ya, analisa di dalam trading forex itu ada dua macam teman-teman ya. Yang pertama itu adalah analisa secara fundamental dan yang kedua itu adalah analisa secara teknikal. Itu yang kalian harus tahu. Bedanya apa bang, fundamental dan teknikal? Analisa fundamental itu adalah analisa yang base-nya itu atau basisnya itu adalah news teman-teman ya, atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan makroekonomik suatu negara. Makroekonomik itu gimana? Kenapa beda sama saham gitu? Kenapa di forex itu fundamentalnya beda sama saham? Kayak gini bedanya. Kenapa ya? Karena kalau di saham itu kita berbicara lebih ke mikro, teman-teman. Kita lebih berbicara ke suatu perusahaan. Karena yang diperdagangkan itu di saham itu kan adalah perusahaan ya. Jadi itu kita selain kita melihat makronya tentunya kondisi suatu negara, tapi kita lebih perhatikan di mikronya, yaitu di emitennya atau di perusahaannya sendiri. Kenapa? Karena itulah yang kita pengen beli ya, produknya di perusahaan tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli BRI gitu ya, Bank BRI, nggak mungkin dong kita menganalisanya Bank BCA gitu ya. Pasti kita menganalisanya ya Bank BRI itu dalamnya seperti apa gitu kan ya. Nah, tapi kalau di trading forex itu kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dari produknya aja sudah berbeda jauh gitu ya. Produk di forex itu adalah mata uang. Mata uang ini adalah apa ya? Produknya suatu negara gitu. Jadi kita tidak bisa menganalisa secara fundamentalnya itu secara spesifik atau secara mikronya. Jadi kita harus menganalisanya secara makronya, teman-teman. Jadi apa itu secara makro maksudnya? Jadi kita menganalisa berita-berita atau kebijakan-kebijakan moneter yang dibuat yang berhubungan dengan mata uang yang mau kita analisa. Misalnya, saya mau trading euro US dollar. Berarti saya harus mengkaji ya, itu berita-berita apa saja atau kebijakan moneter apa saja yang sudah diputuskan dalam jangka waktu tertentu yang bisa mempengaruhi pergerakan mata uang euro dan juga USD gitu ya. Beritanya banyak. Itu pertama bisa berhubungan dengan kebijakan fiskal ya. Jadi misalnya contohnya US dollar kemarin ya, yang paling kebijakan fiskal yang paling ekstrim tuh kayak trade wars misalnya dia dengan China gitu ya. Nah, itu kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi dolarnya itu bagaimana gitu ya, terhadap yuannya juga atau renminbinya di China itu seperti apa, itu juga berpengaruh, pasti berpengaruh. Dan kemudian kalau di euronya sendiri misalnya tentang misalnya ada kebijakan ekonomi tertentu dari eurozone gitu ya, misalnya dari Jerman ya, kemudian dari Italia segala macam kayak gitu, dia mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya terus misalnya contohnya dengan Brexit kemarin ya, GBP USD gitu ya, yang Britain itu juga mempengaruhi mata uang. Ya pokoknya berita-berita yang mempengaruhi kebijakan fiskal suatu negara yang besar-besar seperti itu diperhatikan. Dan kemudian yang kedua tentang misalnya berita-berita yang menyangkut kondisi keamanan suatu negara ya. Contohnya kayak coronavirus sekarang terjadi, itu tentunya juga mempengaruhi perekonomian secara nggak langsung gitu ya. Dan kemudian bahkan kalau ekonomi secara langsung sih mempengaruhinya, kalau corona itu dia berdampak langsung ya, direct. Dan kemudian kalau misalnya contohnya kayak misalnya bencana gitu ya. Bencana tuh seperti bencana alam ya, itu juga mempengaruhi yang besar, misalnya tsunami di Jepang. Itu mempengaruhi Jepang yen pasti ya, mempengaruhi secara tidak langsung. Dan juga misalnya ada aksi terorisme ya, peledakan misalnya kayak di tahun waktu itu yang ada World Trade Center itu di US, di bom itu segala macam. Nah, itu pasti mempengaruhi harga harga mata uangnya sendiri, itu juga pasti mempengaruhi ya. Kondisi-kondisi seperti itulah ya. Tetapi bedanya apa kalau misalnya kebijakan fiskal ekonomi yang ditetapkan suatu negara yang merubah dalam jangka waktu panjang, itu pasti efeknya akan panjang ke suatu
ke suatu mata uang. Tetapi kalau yang sifatnya temporary seperti misalnya bencana alam, terus aksi terorisme segala macam, itu pasti efeknya juga tidak terlalu panjang kayak gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, itu dari berita-berita yang secara makronya seperti apa. Nah, ini kalau mikronya suatu negara bisa dilihat nggak? Bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya negara itu mempunyai jadwal khusus ya untuk apa ya, untuk launch dia punya kebijakan moneter, terus data-data pengangguran segala macam itu kan mempengaruhi ekonomi secara nggak langsung mempengaruhi GDP ya. Nanti GDP-nya itu pendapatan dia mempengaruhi consuming behavior juga dalam suatu negara tersebut. Jadi sehingga uangnya muter apa enggak, itu secara konsep ekonomi seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lihat juga. Nah, saya mau kasih satu website buat kalian. Kalau misalnya kalian mau lihat berita-berita seperti itu, kalian bisa cek di sini teman-teman ya, di forexfactory.com. Itu kalian klik aja kalender. Ini adalah jadwal-jadwal kebijakan-kebijakan moneter yang akan dikeluarkan oleh suatu negara gitu ya. Dan ini nanti sebenarnya saya akan jelasin ya maksudnya apa nih, saya perkenalan aja. Kalau misalnya nanti lebih dalam tentang Forex Factory ini saya akan bahas di episode berikutnya, di satu video khusus tentang membahas ini. Intinya ini adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau berita-berita yang berhubungan dengan mata uang tersebut ya, suatu mata uang gitu ya, yang nanti bisa mempengaruhi nilai mata uang ya. Itu intinya kalian bisa lihat di Forex Factory. Nanti penjelasannya lebih lanjut saya akan jelaskan di satu video berikutnya gitu ya. Nah, itu adalah tentang fundamental secara garis besar seperti itu ya. Nanti di video nextnya, di episode berikutnya gue akan jelasin tentang analisa fundamental yang lebih detail ya. Sekarang gue mau detailin di analisa teknikal sebenarnya gitu ya. Nah, analisa teknikal itu apa, Bang? Analisa teknikal itu adalah analisa yang apa ya, yang kita tuh basisnya atau backingnya itu adalah ini, teman-teman ya, adalah chart. Oke, jadi kita menganalisa pergerakan harga, pola-pola yang terjadi di harga gitu ya, level-level support dan resistance yang ada di harga gitu ya. Terus pola-pola candlenya ini juga kita bisa analisa segala macam sehingga kita tuh bisa tahu harga ini tendensinya mau kemana gitu. Nah, sebenarnya ada fundamental dan teknikal ini saling melengkapi teman-teman ya. Jadi ini dua-duanya bisa kalian pakai. Caranya adalah fundamental itu kalian gunakan untuk memilih teman-teman ya, untuk memilih pair apa atau mata uang apa yang menurut kalian tuh lagi hot ya, lagi bagus. Dia punya pergerakannya, volatility-nya itu lagi bagus. Kalian bisa cari menggunakan fundamental analisis ya. Jadi kalau misalnya ada satu negara yang lagi digoreng, ibaratnya satu negara yang lagi digoreng, itu kayak misalnya kasus trade wars gitu ya. Itu kan yang digoreng US dollar dengan yuan ya. Jadi maksudnya US dollar dengan China, Amerika dengan China yang lagi digoreng. Berarti itu memiliki volatility yang tinggi ya. Nah, itu kan menjadi opportunity buat kita seorang trader. Nah, itu kalian bisa pilih berdasarkan itu fundamental gitu ya. Dan teknikal ini digunakan untuk apa? Teknikal ini digunakan untuk entry, teman-teman ya, untuk mencari entry point di mana. Jadi kapan kita masuknya yang bagus, kapan kita keluarnya yang bagus gitu ya. Terus reasonnya apa kita mau masuk di sini dan keluarnya apa, reasonnya seperti apa. Jadi ini sebenarnya decision makingnya itu di analisa teknikal ya, karena ini benar-benar perhitungan seperti ini. Dan kenapa analisa teknikal itu bisa dipakai? Karena analisa teknikal ini adalah sebenarnya representatif dari behavior trader-trader itu sendiri gitu ya. Jadi yang kalian lihat ini ya, chart-chart ini ya, pergerakan harga ini sebenarnya representatif atau perwakilan ya, psychological atau psikologi dari setiap trader itu yang terjadi gimana. Yang kita tahu ya, yang namanya psikologi atau human nature itu akan pasti berpola gitu atau berulang ya. Yang gitu-gitu aja. Orang tuh udah pasti akan greed terus ya, dan orang itu pasti akan fear juga gitu ya. Kalau misalnya kalian ngelihat harga jatuh-jatuhnya itu pasti kalian fear-nya akan terpacu. Contohnya di kasus Bitcoin aja teman-teman. Kemarin Bitcoin itu sempat flash crash gitu ya, dan itu sebenarnya banyak orang yang panik gitu ya, panik sampai 10 billion, 6 sampai 10 billion tuh langsung di liquidate gitu ya. Nah, itu kan itu sudah menunjukkan psikologi orang tuh nggak berubah gitu kan. Dia setiap ada kejadian yang seperti itu dia fear-nya langsung terpacu segala macam. Nah, itu makanya kenapa analisa teknikal itu bisa dipakai gitu ya. Nah, yang perlu kalian harus tahu apa dari analisa teknikal ini? Yang pertama adalah candle, teman-teman ya. Candle itu apa, Bang? Candle itu ini ya, yang warna hijau, merah. Ini adalah namanya candlestick gitu ya. Candlestick ini adalah ibaratnya tuh pergerakan harga dalam waktu time frame tertentu gitu ya, dalam waktu range tertentu gitu ya. Time frame itu kemarin sudah gue bahas ya. Kalian kalau misalnya nggak tahu, kalian nonton video gue sebelumnya. Jadi misalnya di sini ada 30 menit ya, dan kemudian di sini ada satu candlestick. Berarti ini adalah aktivitas 30 menit perdagangan gitu ya. Jadi satu candle ini adalah aktivitas yang terjadi selama 30 menit perdagangan ya. Nanti kalau ada 3 menit berikutnya diganti candle gitu loh. Ya, itu maksudnya. Nah, candlestick ini dibagi dua ya. Ada yang bearish candle yang warna merah seperti ini artinya adalah candlesticknya turun, dan juga yang kedua itu ada bullish candle. Ya, bullish candle itu yang warna hijau. Berarti ini mengindikasikan harganya itu naik ya di time frame tersebut. Oke.
Jadi kalau bedanya bearish sama bullish candle itu apa? Kalau bearish candle itu harga opennya pasti lebih tinggi daripada harga close-nya. Jadi harga close-nya itu lebih rendah dari opennya. Itu karena dia turun ya. Sedangkan kalau bullish candle itu pasti harga close-nya lebih tinggi daripada harga open. Oke. Dan kemudian di candlestick ini juga punya dua elemen tambahan ya. Ada high-nya, ada kaki-kaki yang kayak lidi ini. Ini menunjukkan high dan low. Kalau kaki yang atas ini namanya high, yang ujung atas ini namanya high, yang kaki bawah ini ujungnya low. Sedangkan badannya ini open sama close ya. Jadi kalau candlenya hijau seperti ini, yang opennya di bawah, close-nya di atas. Kalau candle merah ini opennya di atas, close-nya di bawah. Gitu aja. Oke, itu adalah candlestick. Jadi kalian harus tahu dulu, itu paling basicnya tuh candlestick tuh kalian harus mengerti gitu ya. Jadi kalau misalnya candlenya hijau ya berarti dia naik. Kalau misalnya candlenya merah itu berarti harganya turun kayak gitu. Nah, kemudian di sini yang mau gue jelasin adalah yang paling simple, teman-teman, cara untuk menganalisa chart seperti ini. Kan kalian bingung nih, ini gimana nih cara ngelihatnya? Gue ngasih tau hal yang paling simple dulu, teman-teman ya. Di kali ini gue akan bahas tentang yang namanya support resistance. Jadi ada namanya level harga yang dinamakan adalah level support dan juga level resistance. Apa itu Bang level support dan level resistance ya? Penjelasan gampangnya adalah level support itu adalah area atau suatu level harga yang bertindak atau bertujuan supaya harganya itu tidak terjun lebih bawah. Jadi dia bertujuan atau bertindak sebagai penahan harga supaya harganya itu tidak bergerak lebih ke bawah, tidak tembus, tidak terjun ke bawah. Jadi itu namanya level support. Oke. Level resistance apa Bang? Sebaliknya kalau level resistance dia juga sebagai penahan harga ya, sebagai penahan harga. Tapi bedanya kalau support kan supaya nggak ke bawah. Tapi kalau resistance itu sebagai penahan harga supaya harganya itu tidak terus ke atas gitu loh. Jadi itu namanya adalah level support dan level resistance. Nah, level support dan level resistance ini sangat mudah cara menggunakannya. Kalian tinggal lihat aja ya area-area yang harganya tertahan. Jadi kayak misalnya contohnya di sini ya. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada satu harganya sudah bergerak turun tapi di sini mantul dia. Nah, ini kita bisa jadikan patokan pertama. Oh, ketika harga sudah mantul pertama kali terjadi, ini kita bisa asumsikan ini bisa menjadi calon-calon level support. Tapi kita belum bisa asumsiin ini jadi level support dulu, tapi kita sudah bisa mulai berancang-ancang. Nah, kita bisa jadikan ini level support gimana? Ketika ada harganya balik lagi ke level tersebut dan dia mantul lagi. Oh, berarti kalau udah 2 kali mantul, ini sudah confirm bahwa ini menjadi level support. Jadi kita bisa langsung kasih garis seperti ini, teman-teman ya. Garis seperti ini tandanya kita sudah tahu dia bakal menjadi level support gitu ya. Berarti kita tandain. Nah, berarti kita sudah tahu nih level supportnya. Level resistance gimana? Sama ya. Kalau misalnya dia sudah kena satu atap gitu ya, satu atap ke atas seperti ini ya, satu level harga, kemudian ini mantul ke bawah. Berarti ini kita sudah bisa berancang-ancang di sini tuh bakal menjadi level resistance ya. Dan tapi kita belum bisa belum bisa mengkonfirmasi ini resistance sebelum dia terjadi yang kedua. Yang keduanya gimana? Dia turun, dia naik lagi, di sini kena lagi, dia mantul lagi ke bawah. Berarti kita sudah yakin di sini menjadi yang namanya level resistance, teman-teman ya, di daerah sini. Oke. Nah, itu sudah terjadi tuh. Kita sudah punya 2 range nih, teman-teman ya. Punya 2 range seperti ini, range support dan resistance ya. Nah, seperti ini gunanya apa tadi? Kan tadi gue bilang sebagai penahan ya. Berarti setiap harga ke atas ini logikanya harga tuh harus respect ke bawah gitu ya. Nah, ya udah, kalian bisa lihat kalau misalnya harganya turun kena level support di sini dia mantul ya, kena level naik lagi di tengah-tengah, turun lagi ke sini, dia sentuh lagi level supportnya, dia mantul lagi, teman-teman. Jadi idenya adalah kalau setiap dia kena support kalian bisa entry untuk buy gitu ya. Kenapa? Karena di posisi seperti ini ya, ini berarti enak dong kalau misalnya kita tahu di level mana sih dia kira-kira harganya bakal berhenti dan dia bakal mantul ke atas. Kita sudah tahu, oh berarti di level support. Nah, berarti intinya setiap harga masuk ke level support kalian bisa entry untuk buy. Sebaliknya kalau misalnya di harga sudah mencapai level resistance kalian bisa entry untuk sell. Kenapa seperti itu? Karena kalau itu dengan kita entry sell di atas di level resistance, kita punya risk rewardnya jadi lebih bagus. Kita punya stop loss tinggal taruh di atas resistance, kita punya profit kita taruh di supportnya dia. Seperti itu paling simpelnya, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya itu ada lagi kasus yang namanya false break. Seperti apa? Seperti ini ya. Jadi seolah-olah dia nge-break resistance-nya ya. Resistance sudah dijebol ya, ditembus nih resistance-nya. Tapi ternyata nggak sampai 3 candle dia sudah balik lagi ke sini. Ini tandanya adalah false break. Dan kalau false break seperti ini, teman-teman, itu memiliki momentum yang luar biasa. Berarti ini harganya tuh pasti kemungkinan besar dia akan ke bawah lagi dan dia akan mendekati level resistance. Jadi kalau misalnya ada false break kayak gini, dia sudah masuk lagi ke kandangnya. Kandang itu maksudnya di bawah level resistance ya. Saya bisa langsung entry pada saat dia masuk kembali ke kandangnya atau ke bawah level resistance. Saya bisa entry sell dan kemudian saya bisa ambil profitnya sekian gitu, 30-40 pips saya akan ambil. Seperti itu. Oke.
Nah itu seperti maksudnya adalah level resistance dan level support seperti itu. Nah bang, kalau misalnya di break atau ditembus gimana bang? Ya udah nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya dia ditembus ya seperti ini, teman-teman, ditembus dengan satu candle yang sangat impulsif seperti ini atau sangat yang kencang ini, candlenya gede ya, nggak apa-apa ya. Berarti ini harganya itu akan levelnya itu akan berganti. Jadi kita akan cari level resistance baru di mana. Ya jangan pakai level resistance ini. Kenapa? Karena level resistance yang ditembus ini sudah tidak lagi menjadi resistance, tetapi akan menjadi support baru, teman-teman ya. Namanya resistance become support gitu ya. Jadi perlu diingat, kalau ditembusnya resistance ini tidak akan lagi menjadi resistance, tetapi akan menjadi support baru. Begitupun juga kasusnya kalau misalnya supportnya ditembus di ke bawah gini ya. Kalau misalnya supportnya ditembus ke bawah, ini tidak lagi menjadi level support, tetapi akan menjadi level resistance baru, yaitu yang namanya support become resistance namanya, atau SBR gitu ya. Kalau misalnya resistance become support itu RBS gitu ya, kita sebutannya seperti itu. Nah, tahu dari mana bang itu bisa menjadi resistance baru? Yakin bang, ini kita buktiin ya. Dia begitu naik ke atas, harganya retrace lagi ke bawah teman-teman ya, mendekati level ini. Yang tadinya jadi resistance kan, kalau jadi tahanan bawah jadinya support kan. Nah ini terbukti teman-teman ya, dia kena level ini dan dia sempat bikin tembus sedikit tapi dia false break dan dia tertahan di sini dan dia naik lagi. Ini tandanya level ini yang tadinya jadi resistance di sebelumnya jadi resistance, begitu di break dia menjadi yang namanya support gitu loh. Jadi kalau gitu kita cari resistance barunya gimana bang? Ya udah kita tinggal cari resistance baru di atas. Yang mana kira-kira ya bisa jadi di sini teman-teman ya, di swing yang paling atas ini jadi level resistance baru ya. Nah ini ternyata swingnya di break lagi gimana? Ya udah kita cari lagi resistance barunya di mana, di atas lagi. Berarti resistance barunya di paling atas ini ya. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan di level-level ini teman-teman ya, di level-level resistance sebelah sini, ini juga harganya akan nahan ya. Dia masuk di sini cuma bermain-main di area support ini, yang tadinya resistance dia jadi support lagi gitu kan ya. Nah dia akan bermain-main di level harga ini ya, seperti itu teman-teman. Dan ini juga yang jadi resistance baru juga, dia begitu kena resistance ini dia ketahan juga ya. Jadi seperti itu sangat mudah teman-teman ya. Kalian tinggal menentukan level support resistance itu sangat mudah sekali. Dan ini kalau misalnya kalian sudah tahu teknik seperti ini, seenggaknya kalian sudah tahu harganya itu kira-kira mau berhenti di mana ya. Jadi ini adalah fungsi dasar sekali. Kalian nanti di rumah, misalnya kalian habis nonton video ini, kalian langsung coba aja gitu ya, langsung coba cari-cari level support resistance yang mana, terus kalian coba demo gitu ya. Bener nggak sih kalau misalnya saya sudah gambar level support resistance itu harganya bisa berhenti di level tersebut dan saya bisa ambil posisi untuk trading. Ingat pokoknya kalau harga berada di support kita nge-buy, kalau harga berada di resistance kita nge-sell. Intinya seperti itu aja. Stop lossnya tinggal taruh di bawah supportnya. Kalau misalnya nge-sell kita stop lossnya di atas, kita taruh di atas resistance-nya. Udah gitu aja, sesimpel itu teman-teman ya. Itu adalah hal yang pertama kalian harus tahu tentang support resistance ya. Jadi tinggal kalian ikutin aja. Di sini juga dia break lagi ke atas, dia bermain-main di area level resistance-nya dan dia balik lagi ya. Dikena di level support lagi dia bereaksi lagi, seperti terus. Di level supportnya lagi dia bereaksi lagi, di sini juga bereaksi lagi, bereaksi. Ini garisnya nggak gue ganti-ganti teman-teman ya. Ini gue pakai yang tadi pertama kali gue bikin, tapi dia bisa terus dipakai di sepanjang pergerakan harga selama harganya masih bergerak di range tersebut ya. Jadi di sini juga masih aja dia kena resisten, dia masih mantul. Di sini resisten yang kecilnya mantul lagi, masih bisa dipakai semuanya. Terus masuk ke resisten yang besar lagi, di sini dia berkonsolidasi lagi, akhirnya kena lagi turun. Di sini resisten lagi, dia harganya konsolidasi lagi, dia naik. Di sini dia konsolidasi lagi, dia naik lagi ya. Terus-terusan gini terus teman-teman ya, terus-terusan gini terus sampai sekarang di level harga dia lagi ada di level harga yang ada di kita gambar range-nya kemarin ya. Seperti itu. Jadi ini masih bisa dipakai ya. Ini gue kasusnya di pair gold teman-teman ya, di M30. Ini masih bisa dipakai. Jadi kalau misalnya dia bergerak ke bawah sini, berarti sekarang sudah berada di atas level supportnya 171. Berarti range gerak dia tuh 1771 sampai 1784. Tinggal lihat aja dia mau kemana. Ini tendensinya dia bakal mau ke 1784 seperti itu. Nanti kalau sudah bermain di atas 1784 ya udah kita cari resisten baru di mana gitu ya. Tapi kalau selama dia bermain di range ini, dia misalnya dia bergerak turun di bawah, berarti range dia bergeraknya di 1771 sampai 1753, bermainnya di range itu gitu loh. Ya sesimpel itu teman-teman untuk support dan resistance. Jadi hal sesimpel ini sangat penting untuk analisa teknikal awal ya. Kalian bisa pelajari, kalian bisa coba-coba sendiri abis video ini. Kalian coba gambarin di pair-pair favorit kalian, gak mesti di gold ya. Kalian bisa gambarin di Euro USD, di GBP USD, terserah. Untuk time frame-nya itu juga terserah. Kalau di sini gue pakai M30. Kalau misalnya kalian mau ikutin boleh. Kalau misalnya kalian punya time frame sendiri, itu juga bebas. Kalian terserah mau gambar di mana. Oke?
Nah, itu dulu teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Semoga kalian bisa langsung praktekin di rumah dan kalian bisa mendapat pencerahan sedikit tentang yang namanya support resistance dari video ini gitu ya. Dan ini video dikhususkan untuk pemula. Semoga kalian yang baru mulai trading juga bisa tercerahkan dari video gue yang gue buat hari ini. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera.